Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Kusuma Wardana, NIM 6 kelas B dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya melakukan kegiatan merencanakan program penyuluhan, di mana saya mengambil tema pendekatan peran penyuluhan dalam peningkatan petani muda melalui kelompok tani Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu menopang perekonomian suatu negara, khususnya pada negara agraris. Sektor pertanian tidak lagi merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor servis dalam penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, output yang ingin dicapai pada penyuluhan program ini adalah terbentuknya tempat dan sarana pelatihan untuk petani muda serta pengenalan sistem pertanian berkelanjutan yang mengombinasikan potensi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Langkat. Tentang karakteristik wilayah di Kabupaten Langkat, di mana luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263 km persegi, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 wilayah pembangunan. Yang pertama ada Langkat Hulu, yang selanjutnya ada Langkat Hilir, dan yang ketiga ada Teluk Aru. Selanjutnya tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2012 sebanyak 1.271.454 jiwa, terdiri dari laki-laki 651.121 jiwa dan perempuan 620.333 jiwa. Ini merupakan gambaran dari peta Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya tentang potensi wilayah Kabupaten Langkat, di mana ada kawasan hutan produksi, kawasan pertanian yang terdiri dari tanaman lahan basah, kawasan tanaman lahan kering, serta kawasan tanaman tahunan perkebunan. Selanjutnya ada kawasan peternakan di Kabupaten Langkat, meliputi peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, peternakan unggas. Selanjutnya ada kawasan budidaya perikanan. Di sini ada pengembangan perikanan laut dan budidaya tambak, pengembangan kawasan perikanan tangkap, pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan, serta pangkalan pendaratan ikan. Di sini saya membahas isu strategis permasalahan pada Kabupaten Langkat. Di sini tentang rendahnya minat pemuda untuk bergabung dengan keanggotaan kelompok tani atau sektor pertanian merupakan permasalahan di mana sektor pertanian perlu adanya regenerasi untuk kemajuan pertanian ke depannya, khususnya di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Rendahnya minat pemuda pada sektor pertanian ditandai dengan usia pada keanggotaan kelompok tani yang rata-rata berusia 45 tahun ke atas. Oleh karena itu perlu adanya regenerasi pada tingkat kelompok tani di tingkat desa di Kabupaten Langkat supaya inovasi-inovasi dan adanya alat serta sistem pertanian baru dapat diterapkan di daerah tersebut. Tentang peta konsep permasalahan, di mana yang pertama ada penguatan peran penyuluh, yang pertama ada pendamping teknis, kedua pelatihan, ketiga transfer teknologi informasi. Selanjutnya ada akselerasi generasi petani. Yang pertama ada pengenalan potensi daerah, yang kedua peningkatan aksi, yang ketiga pelatihan leader, yang keempat penumbuhan minat, yang selanjutnya ada dukungan lingkungan, di mana yang pertama ada dukungan keluarga, yang kedua ada dukungan komunitas ataupun lembaga, yang ketiga ada penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya ada penguatan motivasi petani muda. Yang pertama ada program pembelajaran dan pengembangan diri melalui kelompok tani. Selanjutnya ada agripreneur, dan yang ketiga ada pengenalan pertanian modern dan berkelanjutan. Selanjutnya ada peningkatan karakteristik penyuluh. Yang pertama ada kemampuan mempengaruhi, yang kedua ada pengakuan dari masyarakat, yang ketiga ada keberhasilan berbisnis atau berusaha tani. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan karakteristik pertanian. Yang pertama peningkatan jumlah petani muda, yang kedua peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian, dan yang ketiga kemudahan penerapan inovasi pertanian terbaru,
Dan yang terakhir, pemaksimalan potensi daerah. Saya di sini mengambil materi tentang penyuluhan pertanian, yaitu pengenalan potensi daerah, yang kedua penguatan motivasi, yang ketiga pelatihan soft skill dan hard skill, dan yang terakhir agripreneur pelatihan. Di sini tentang rencana kegiatan penyuluhan, di mana yang pertama ada pengenalan potensi daerah. Di sini penyuluh mengadakan kegiatan seminar terkait potensi pertanian yang ada di Kabupaten Langkat yang dilaksanakan pada 1 Januari 2021. Selanjutnya ada penguatan motivasi. Di sini penyuluh memberikan motivasi dengan memberikan pengalaman petani muda yang eksis dan sukses di bidang pertanian yang dilaksanakan pada 1 Februari 2021. Selanjutnya tentang pelatihan soft skill dan hard skill, di mana memberikan kegiatan pembelajaran bagi petani muda akan sistem pertanian berkelanjutan dilaksanakan pada 4 Februari sampai 30 Maret 2021. Selanjutnya ada memberikan fasilitas proses pembelajaran kepada petani muda melalui kelompok-kelompok tani yang dilaksanakan pada 2 April sampai 30 Mei 2021. Selanjutnya ada mempraktekkan kegiatan pertanian berkelanjutan dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Langkat. Di sini diadakan pada 4 Mei sampai 30 Juni 2021. Dan selanjutnya ada memberikan pembekalan pemanfaatan lahan dengan berbagai sistem pertanian yang ada, dilaksanakan pada 4 Agustus sampai 20 September 2021. Selanjutnya tentang pelatihan agripreneur. Di sini kegiatan memberikan pengarahan pemanfaatan produk pertanian primer unggulan kelompok tani menjadi produk olahan bermutu tinggi, dilaksanakan pada 23 September sampai 30 Oktober 2021. Selanjutnya ada memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media e-commerce dan pemanfaatan produk, dilaksanakan pada 1 November sampai 30 Desember 2021. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tingkat peran penyuluh terhadap minat petani muda pada sektor pertanian masih minim. Hal ini ditandai dengan keanggotaan kelompok tani yang memiliki usia yang sudah lanjut. Program penyuluhan dengan target petani muda diharapkan dapat memajukan hasil usaha tani pada kelompok tani dan inovasi pada sistem serta pengolahan produk primer unggulan menjadi produk olahan bermutu tinggi. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang cukup besar diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan melalui pelatihan petani muda pada setiap kelompok tani yang ada di daerah. Yang terakhir ada saran, sebaiknya pemerintah setempat diharapkan dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan lagi peranan penyuluhan pertanian dalam pengembangan sumber daya alam melalui penguatan lembaga pertanian yang ada pada daerah supaya potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.